Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa pembelajar sekalian. Kita sudah sampai di pertemuan ke-12. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengetahui terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Seperti apa potensi zakat yang ada di negara kita ini, kemudian seperti apa pengelolaan operasional, kemudian manajemen lembaganya. Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan mengetahui potensi penghimpunan zakat di Indonesia. Ya, zakat sendiri memang mempunyai komitmen untuk mengurangi kemiskinan. Pun demikian dengan pengumpulan atau penghimpunan zakat yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan potensi zakat yang ada di Indonesia sendiri, pada tahun 2020 ini total potensi zakat mencapai 327,6 triliun. Sangat besar sekali. Nah, jika hal ini diklasifikasi dari sektornya, ini ada beberapa bagian. Jadi ada pengumpulan atau penghimpunan zakat dari sektor pertanian, ini sebesar 19,79 triliun. Kemudian di zakat peternakan, penghimpunannya mencapai 9,51 triliun. Kemudian zakat uang ini 58,76 triliun. Kemudian untuk zakat penghasilan dan jasa ini juga cukup besar, sebanyak 139,07 triliun. Kemudian di sini yang paling besar adalah zakat perusahaan, yaitu sebesar 144,5 triliun. Nah, zakat sendiri ini sangat berperan besar ya, teman-teman sekalian. Terutama dalam 4 sektor, yaitu sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, kemanusiaan. Misalnya saja, jika kita lihat di Outlook lembaga penghimpunan zakat ya atau Basnas di Indonesia ini, di situ pada sektor ekonomi tahun ini, karena tahun ini terdapat pandemi COVID, maka di sektor ekonomi penyaluran dan pendistribusian zakat dialihkan dan dikembangkan pada pemberdayaan mustahik baru yang mengalami pelemahan ekonomi yang mungkin disebabkan oleh COVID-19 ini. Seperti misalnya pemberian bantuan kepada UMKM yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian di sektor pendidikan sendiri, misalnya saja dalam kondisi COVID sekarang ini, lagi-lagi bersumber dari Outlook Basnas ya. Di sektor pendidikan, sosial dan kemanusiaan juga berperan dalam penanggulangan pencegahan COVID. Wujud konkretnya adalah dana zakat ini disalurkan pada proses pelaksanaan edukasi berupa mungkin kampanye, kemudian seruan mengenai COVID-19 kepada masyarakat luas. Selanjutnya juga dana zakat disalurkan kepada masyarakat yang rentan dalam bentuk bantuan serta dapat diberikan kepada laki-laki usaha mikro tadi ya, yang memang butuh dorongan untuk bertahan melewati masa pandemi COVID, seperti itu ya. Kemudian mungkin di sektor kesehatan juga zakat ini memberikan kontribusi
yang diantaranya penyediaan alat pelindung diri atau APD untuk rumah sakit yang membutuhkan, kemudian juga penyediaan ruang isolasi bagi daerah yang kekurangan, kemudian membantu juga dalam penyemprotan disinfektan yang diprioritaskan pada zona merah. Seperti itu ya. Ini salah satu contoh wujud konkret dari peran zakat di 4 sektor tadi. Dari sini kita ketahui bahwa memang zakat ini ternyata perlu dilakukan untuk dioptimalkan dalam proses pengumpulannya agar nanti kontribusi zakat ini bisa terus ditingkatkan dalam pengentasan kemiskinan dan wujudkan keadilan sosial, terutama saat keadaan mungkin ekonomi negara kita tidak stabil dan banyak masyarakat yang terdampak seperti pada kondisi COVID sekarang ini. Hal ini masih berkaitan dengan slide sebelumnya, di mana ketika kita melihat data tadi di slide yang sebelumnya, sumber terbesar zakat adalah berasal dari sektor zakat perusahaan. Nah, sektor zakat perusahaan sendiri sebetulnya juga sangat dipengaruhi oleh kenaikan saham korporasi. Semakin saham itu naik, maka zakat yang bisa dihimpun itu semakin banyak. Dan di sini di data ini juga ditampilkan pembagian sektor dari zakat perusahaan. Zakat perusahaan sendiri masih dibagi lagi sumbernya, yaitu dari zakat perusahaan sektor pertanian, kemudian ada perusahaan sektor pertambangan, dan seterusnya. Di situ teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, yang menjadi fokus kita adalah ternyata potensi zakat saham korporasi ini yang terbesar berasal dari sektor keuangan, ya, keuangan syariah tentunya. Nah, di sini sektor keuangan sendiri memiliki potensi zakat di tahun 2018 saja sudah mencapai angka 45,900 triliun. Kemudian di tahun 2019 kemarin sampai 48 triliun. Ini memang karena perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan keuangan ini sangat banyak, kemudian juga sangat besar pertumbuhannya di negara kita, sehingga penghimpunan zakat yang diperoleh oleh Basnas dan lembaga-lembaga amil zakat yang lain itu juga relatif besar. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui kinerja pengelolaan zakat. Sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita gali dari pengelolaan zakat ini. Di antaranya juga manajemen kepemimpinannya, kemudian inovasinya gitu. Tapi kali ini kita mungkin akan lebih berfokus kepada kinerja pengelolaan zakatnya saja, kemudian juga nanti kita akan sedikit singgung terkait dengan inovasi, karena kalau kita ingin membahas semuanya, saya rasa perlu waktu yang cukup panjang dan mungkin kita bisa diskusikan atau bisa saya buatkan di video yang lain insya Allah nanti ya ke depannya. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih berfokus kepada kinerja pengelolaannya saja. Di sini saya kutip dari Outlook Basnas ya, di Puskas Basnas. Kinerja pengelolaan zakat sendiri yang pertama tentu berkaitan dengan regulasi pengelolaan zakat. Kemudian nanti ada pertimbangan Basnas dan LAS di Indonesia, kemudian juga ada pembaruan indeks zakat nasional dan penyusunan alat ukur indeks kepatuhan syariah.
Kemudian juga ada pelatihan indeks zakat nasional dan indeks kepatuhan syariah organisasi pengelola zakat. Kemudian nanti ada penerapan integrasi mustahik nasional berbasis NIM. Apa itu NIM? Ya, apakah nomor induk mahasiswa atau yang lain? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian juga yang terakhir ada penghargaan dan sertifikasi. Lanjut ke yang pertama, yaitu terkait dengan regulasi. Kinerja pengelolaan zakat ini ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, di mana pengelolaan zakat sendiri ialah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian undang-undang tersebut juga menjelaskan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat, yaitu ada 3, Basnas, LAS, dan UPZ. Apa itu Basnas, apa itu LAS, apa itu UPZ, kita akan bahas di slide berikutnya. Lalu apa saja organisasi pengelolaan zakat di Indonesia? Kalau tadi sudah disebutkan ada Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, kemudian ada LAZ atau Lembaga Amil Zakat, kemudian ada UPZ atau Unit Pengelolaan Zakat. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu Basnas, yaitu merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian untuk lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat, di sini saya garis bawahi, untuk membantu Basnas melakukan pengumpulan kemudian pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian yang ketiga ada UPZ atau Unit Pengelolaan Zakat, merupakan lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Jika kita masih membahas mengenai regulasi, sebetulnya di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan terkait dengan zakat yang mengatur pengelolaan dana yang telah dihimpun oleh lembaga zakat. Di sini ada beberapa peraturan yang sudah saya tampilkan, teman-teman nanti bisa baca sendiri dan bisa download sendiri masing-masing undang-undang ini. Jadi di situ ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini tentang pengelolaan zakat secara umum seperti itu. Kemudian nanti ada PP Nomor 14, kemudian ada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 ini terkait dengan syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri dan mungkin jika berkenan mendownload satu persatu dari perundang-undangan ini. Bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya lewat Basnas ini. Dan tentunya karena ini lembaga yang sifatnya memang dibentuk kemudian memiliki kekuatan hukum, masyarakat pun akan menjadi lebih merasa aman ketika menyalurkan zakat di Basnas.
Kemudian kinerja pengelolaan zakat yang selanjutnya adalah adanya pembaruan Indeks Zakat Nasional atau IZN dan penyusunan alat ukur Indeks Kepatuhan Syariah atau IKS. IZN sendiri ada mulai tahun 2006. IZN ini adalah sebagai alat ukur pertama yang dapat menilai kinerja dari pengelolaan zakat secara komprehensif, baik dari sisi internal seperti kelembagaan, dampak zakat yang diberikan, hingga sisi eksternal seperti dukungan pemerintah dan database. Kemudian ada juga Indeks Kepatuhan Syariah atau IKS. Nah, kalau IKS ini baru ada mulai tahun 2020 ini. Alat ukur ini dikembangkan melalui kerjasama antara Puskesbasnas dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Latar belakang disusunnya IKS ini sebetulnya adalah guna menjadi alat ukur untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat kepatuhan lembaga zakat terhadap hukum-hukum syariah dan peraturan yang ada di Indonesia. IKS sendiri nama lengkapnya adalah Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat atau yang disingkat IKSOPS ya, atau IKSOPZ gitu. Kemudian dari segi manajemen sendiri, pengelola zakat juga mengadakan pelatihan Indeks Zakat Nasional dan Indeks Kepatuhan Syariah organisasi pengelola zakat tadi. Ya, setelah dibentuk ya IZN tadi dan juga IKS tadi disosialisasikan, kemudian juga diberikan semacam pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat terutama pengelola zakat di wilayah-wilayah mengerti terkait dengan IZN dan IKS tadi. Selain juga disosialisasikan peraturan-peraturan terbaru, biasanya di pelatihan ini juga disosialisasikan aplikasi-aplikasi yang dibuat yang terbaru di pengelolaan zakat. Nah, aplikasi yang paling baru tahun 2020 ini yaitu ada basnasindonesia.com, www.basnasindonesia.com. Aplikasi ini sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginput data IZN atau Indeks Zakat Nasional yang basisnya adalah website. Dan ini bisa digunakan oleh setiap perwakilan dari provinsi guna mempercepat pengolahan data IZN yang dilakukan oleh Puskesbasnas. Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, pengelolaan yang selanjutnya adalah penerapan integrasi mustahik nasional berbasis NIM. NIM ini bukan nomor induk mahasiswa, namun nomor induk mustahik. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah membentuk sistem database mustahik. Diharapkan dengan membentuk sistem database mustahik ini, nanti penyaluran zakatnya akan lebih handal, kemudian lebih dapat dipercaya, kemudian lebih baik juga, dan tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga perundang-undangan yang berlaku. Karena ini menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Kemudian setelah pembentukan sistem database yang mutakhir tadi, diterbitkan pula NIM, nomor induk mustahik, agar nanti pendistribusian zakat juga lebih efektif dan juga mengefektifkan juga pendaya gunaan zakat di Indonesia.
Selanjutnya, kita akan lebih berfokus kepada pembahasan terkait dengan Basnas. Basnas sendiri memiliki visi menjadi badan zakat nasional yang amanah, transparan, dan profesional. Visi ini didukung dengan misi-misi dari Basnas, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan pengelola atau amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi. Kemudian yang keempat, mewujudkan pusat data zakat nasional. Yang kelima, memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait. Lalu kita masuk ke program penghimpunan zakat di Basnas. Basnas sendiri memiliki beberapa jalur untuk penghimpunan dana, bekerja sama dengan beberapa platform digital, yaitu ada e-banking, kemudian juga ada payroll system. Namun juga selain itu, penghimpunan atau pengumpulan zakat sendiri bisa datang langsung ke counter ataupun ada fasilitas jemput zakat. Nah, di Basnas sendiri ini memiliki dua pendekatan dalam menghimpun zakat, yaitu penghimpunan zakat badan atau korporasi ya, dan penghimpunan zakat individu, di mana penghimpunan zakat badan ini ditujukan untuk pengumpulan zakat di lingkungan korporasi swasta, BUMN, lembaga negara, dan juga kementerian. Sedangkan penghimpunan individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap individu dan UMKM. Secara sifat, penghimpunan badan bersifat mengikat ya dan kolektif. Sedangkan untuk penghimpunan zakat yang individu ini memiliki sifat tidak mengikat dan individual. Nah, penghimpunan zakat badan sendiri memiliki jumlah yang relatif lebih besar ya, melalui sistem layanan yang terintegrasi. Sedangkan penghimpunan yang individu ini jumlahnya cenderung relatif kecil dengan sistem pelayanannya customized. Segmen marketnya pun untuk penghimpunan yang korporasi atau badan ini lebih homogen dibandingkan dengan penghimpunan individu yang memiliki segmen market yang heterogen. Nah, ini dari sistem program penghimpunan zakat di Basnas. Kemudian yang selanjutnya adalah program penyaluran zakat. Program penyaluran zakat di Basnas sendiri ini dibedakan menjadi dua, ada zakat yang sifatnya konsumtif atau bisa dikatakan ini dalam bentuk santunan, atau juga penyaluran zakat yang sifatnya produktif atau yang disebut zakat sebagai bentuk pemberdayaan. Nah, untuk program zakat di Basnas yang bersifat produktif atau pemberdayaan ini antara lain lewat Zakat Community Development atau ZCD ya. Program ini merupakan program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial dan aspek ekonomi secara komprehensif, yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah, sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Kemudian yang kedua juga ada Rumah Makmur Basnas. Ini juga program di Basnas yang bergerak di bidang ekonomi yang memberikan modal
Modelnya itu untuk modal kerja ya, dengan sistem nanti pembinaan dan pendampingan. Biasanya program ini berfokus di wilayah perkotaan dengan pendanaan untuk peningkatan kapasitas modal untuk modal kerja dan pendampingannya gitu. Kemudian juga ada yang namanya Rumah Cerdas Anak Bangsa. Nah, ini lebih ada di segmen atau sektor pendidikan ya. Jadi ini merupakan program pendanaan atau bimbingan siswa dan mungkin juga mahasiswa dalam bidang pendidikan dan juga pelatihan. Kemudian yang keempat, Rumah Sehat Basnas. Ini di bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan ya. Di sini Basnas sendiri memberikan program pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang dikhususkan bagi masyarakat miskin secara gratis dengan menggunakan sistem membership. Nah, yang kelima ini ada Rumah Dakwah Basnas. Ini berkaitan dengan kaderisasi ulama. Jadi ada suatu program penyaluran zakat yang ditujukan kepada mu'alaf, kemudian kaderisasi ulama atau mutafaqih fiddin yang menjadi pelopor pembangunan masyarakat dan berbagai kegiatan keagamaan. Ini dari segi pemberdayaan atau yang sifatnya penyaluran yang produktif ya. Kalau dari sisi penyaluran yang sifatnya konsumtif, ini berupa santunan yang terdiri dari 2 produk atau program, yaitu ada Konter Layanan Mustahik dan ada juga Tanggap Darurat Bencana. Kalau Konter Layanan Mustahik ini ya untuk kebutuhan konsumtif yang mungkin sifatnya lebih kebutuhan keseharian untuk masyarakat yang kurang mampu. Tapi untuk program Tanggap Darurat Bencana ini lebih kepada sifatnya urgent ketika terdapat suatu bencana di suatu wilayah tertentu. Basnas menerjunkan ataupun memberikan ataupun menyalurkan zakat untuk korban bencana. Nah, kemudian selain beberapa pengelolaan tadi yang dilakukan, lembaga zakat atau Basnas itu juga melakukan inovasi pengumpulan zakat. Terlebih lagi pada tahun 2020 ini karena terjadi suatu fenomena yang cukup besar, yaitu pandemi COVID yang menyebabkan semua orang mungkin berubah gaya kesehariannya, gaya kehidupannya sehari-hari. Dan kemarin juga sempat diberlakukan di beberapa wilayah ada PSBB seperti itu. Maka dari itu lembaga zakat Basnas ini menggagas suatu ide inovasi lewat kanal digital eksternal yang bekerja sama bisa dengan penyedia jasa ataupun layanan dompet digital dan lain sebagainya. Misalnya saja, ini di sini saya contohkan adanya website yang bisa diakses oleh masyarakat guna menyalurkan dana zakatnya. Kemudian ada lagi QRIS ya, atau scan barcode untuk mengumpulkan atau menghimpun dana zakat. Dan ini yang saya sebut tadi bekerja sama dengan pihak digital eksternal, yaitu penyedia jasa dompet digital yang telah dihubungkan dengan lembaga zakat gitu. Kemudian ada lagi juga sosialisasi yang masif di mungkin media sosial, karena tentunya dalam kondisi seperti sekarang ini tahun 2020 karena adanya pandemi COVID, banyak sekali orang-orang yang aktivitasnya itu tergantung pada media digital, termasuk juga medsos.
Jadi lembaga zakat juga menggait beberapa medsos untuk memberikan promosi ataupun semacam sosialisasi yang masif lewat beberapa media sosial. Ini inovasi-inovasi pengumpulan zakat yang dilakukan khususnya di tahun 2020 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia, saya membuka tanya jawab di WhatsApp grup kelas kita. Tentunya saya berpesan agar teman-teman sekalian tetap semangat belajar. Semoga apa yang kita usahakan hari ini kita tuai di kemudian hari menjadi suatu hal yang bisa membawa masa depan kita lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.